Halo millennials, selamat datang kembali di channel Eriko Artek. Dan selamat datang kembali di segmen rekomendasi Gcam atau rekomendasi Google Kamera buat kalian semua yang menggunakan Xiaomi Redmi Note 8 Pro terutama. Namun buat kalian yang tidak menggunakan Xiaomi Redmi Note 8 Pro, kalian tidak perlu patah hati karena ini juga bisa digunakan di beberapa device Xiaomi ya teman-teman ya. So langsung kita lanjutkan. Namun sebelum itu seperti biasa kita cek dulu di Play Store. Kemudian kalian ketik Cam 2 API check. Nah, kemudian kalian buka atau kalian download. Kemudian kalian klik start. Nah, ketika kalian melihat hasilnya sudah centang semua ini, centang hijau semua, maka kalian bisa berbahagia hati karena ini tandanya HP kalian itu sudah support Gcam atau support Google Kamera. Oke. Untuk yang video ini saya akan merekomendasikan Google Kamera paling baru. Google Kamera paling baru yaitu 7.3 Boreal 9 yang baru rilis kemarin 16 Oktober 2020. Ya, ini saya akan melihatkan contoh filenya seperti apa yang akan saya review pada hari ini, pada video kali ini, yaitu ini dia. Nah, ini dia Gcam 7.3 Boreal rilis 9 Boreal rilis beta 9.2 Redmi Note 8 Pro. Kemudian di sini juga ada config-nya juga saya akan bagikan. Kalian bisa download Gcam atau Google Kamera ini yang saya jelaskan pada saat ini dan juga config-nya di link description di bawah seperti di video-video sebelumnya ya. Santai saja. Kemudian langsung saja kita bahas, kita masuk ke dalam kameranya. Ya, seperti biasa kita bahas dari bagian yang paling kiri ya teman-teman ya. Jadi di bagian paling kiri sini kalian swipe dari atas ke bawah, swipe down seperti ini. Nah, di bagian ini ada beberapa opsi atau beberapa settingan seperti astrofotografi. Di sini bisa off, bisa on. Kemudian ada Google Auto White Balance, bisa off, otomatis dan juga on. Di sini saya merekomendasikan untuk kalian menggunakan otomatis. Kemudian untuk image quality HDR ada low, middle dan juga high. Untuk hasil terbaik otomatis kalian harus pilih high ya teman-teman. Kemudian untuk timer mulai dari tidak ada atau non aktif, kemudian 3 detik dan juga 10 detik. Kemudian untuk fokusnya di sini ada auto, ada dekat, ada jauh atau tak terbatas. Tak terbatas itu biasa disebut dengan fokus infinity. Kemudian untuk rasio di sini ada 4:3 dan juga 16:9 ya teman-teman. So, kemudian kita lanjut ke bagian foto potret. Nah, di bagian foto potret ini ada tambahan yaitu ada flash, nonaktif dan juga aktif. Kemudian retouch wajah bisa nonaktif, alami atau halus. Nah, di sini saya lebih memilih alami ya karena kalau halus itu nanti cenderung mulus banget muka kita jadi kayak nggak ori. Kita pilih alami. Kemudian untuk HDR di sini ada nonaktif, aktif dan juga disempurnakan. Kemudian image quality seperti biasa yang tadi yaitu pilih yang paling high. Kemudian sisanya sama. Kemudian kita masuk ke menu kamera utama. Nah, di menu kamera utama ini di kiri bawah ini ada HDR. Kalian pakai HDR. Kemudian untuk kita swipe dari atas ke bawah di sini ada flash juga sama HDR, Google Auto White Balance. Nah, di sini tambahnya ada emotion ya teman-teman ya. Kemudian ada timer dan sisanya sama. Kemudian di sini ada 0,6 kali itu apa bang? Ya, kita akan contohkan. Jadi seperti inilah. Ini saat ini saya menggunakan lensa utama yaitu lensa 64 megapikselnya ya teman-teman. Kemudian kalau saya pencet 0,6 nanti akan berubah ke lensa wide angle, bisa dilihat lebih lebar ya karena lensa wide yang dipakai. Kemudian untuk kalian pencet 2 kali, nah seharusnya ini menjadi lensa crop 2 kalinya dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Namun hingga saat ini saya belum menemukan Gcam yang support dengan lensa ini. Oke, seperti itulah. Jadi 3 opsi di bawah ini adalah 3 opsi untuk kita berpindah lensa ya. Kemudian di sebelahnya ada mode video. Kemudian flash bisa aktif dan juga nonaktif. Kemudian untuk frame per second ada 24, ada 30 dan juga 60 frame per second. Secara default di sini menggunakan resolusi Full HD ya teman-teman ketika kalian merekam. Namun tenang saja support 4K. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke lainnya. Nah, di lainnya ini ada mode panorama, photosphere, slow motion, aman, tidak force close. Kemudian kemudian
Time lapse juga aman, tidak force close, bisa 1 kali sampai 120 kali. Kemudian kita masuk ke settingan utama. Ya, di setelan utama di sini di bagian paling atas ada Leap Patcher. It increase the quality of photo. Ya, buat kalian yang ingin meningkatkan kualitas foto. Buat kalian yang jago, kalian bisa manual setting di sini, operate sendiri. Di sini ada back kamera, kemudian kalian bisa JPG kompresinya 100%, kemudian ada sharpness, ISO, noise, kalian bisa atur satu-satu buat kalian yang jago ngoprek Gcam ya teman-teman ya. Kemudian ada telephoto lens, kalian juga bisa atur sendiri satu persatu. Wide lens, atur satu persatu. Kemudian wide front kamera, kalian juga bisa. Kemudian low dynamic range. Kemudian lanjut ke exposure compensation. Ya, di dalam exposure compensation ini kalian juga bisa mengatur baik untuk kamera belakang, kamera depan, untuk mode portrait, mode foto malam, dan juga low dynamic range. Low dynamic range kamera belakang dan low dynamic range kamera depan. Kemudian masuk ke ISO exposure times HDR. Di sini ada back kamera. Kalian bisa mengatur ISO mulai dari 1600 sampai 1/1000 untuk kamera belakang. Untuk kamera depannya kalian bisa atur dari 500 sampai 1/500 seconds. Kemudian untuk max exposure mulai dari 0,3 second sampai max exposure time, dan juga sama untuk kamera depannya juga sama. Kemudian kita masuk ke Astro Max Exposure Time Photography. Jadi ini apa bang? Jadi ini adalah waktu seberapa lama kalian bisa mengambil gambar menggunakan foto astrofotografi. Kalau kalian pilih 60, otomatis kalian akan menanti 60 detik untuk menghasilkan astrofotografi untuk astrofotografi di malam hari, atau mengambil gambar bintang di malam hari itu 60 detik. Jadi sensor kamera HP kalian akan menangkap gambar selama 60 detik dan akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibanding dengan 12 detik tentunya, seperti itu. Kemudian di sini ada post processing, kalian on kan ya. Aspek rasio ada 1:1, 16:9, 21:9, aktifkan saja semuanya. Ada invert, histogram equalization, fitness, brightness, sepia, sharpen and smooth. Kalian bisa, yang jago bisa aktifkan manual setting. Kemudian ada focus setting. Di sini focus tracking kalian aktifkan karena ini penting. Focus tracking ini adalah fokus yang akan mengikuti gerak badan kalian ya. Kemudian color correction transform. Nah, di sini ada logging, ini kalian aktifkan. Kemudian ini adalah sensor yang digunakan. Kalian mau menggunakan sensor apa di kamera belakang? Ada Samsung, ada Sony MX582, Mi90, OnePlus Pro, LG G7, and LG V14. Di sini secara default menggunakan MX582 ya teman-teman. Ya menurut saya, karena kalau sensor itu sudah bawaan dari kamera, jadi nggak bisa dirubah. Jadi ikuti saja settingannya awal. Kemudian di sini ada color correction. Oh ya, sini sudah ya. Kemudian ada simpan lokasi, suara kamera, saran Google Lens, gesture. Gesture ini kalian bisa menggunakan ini. Contohnya tindakan tombol volume. Nah, kalian bisa menggunakan tombol volume ini sebagai shutter, sebagai zoom, atau sebagai volume. Kemudian ketuk 2 kali sebagai zoom, atau 2 kali untuk ganti kamera. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Kemudian untuk jenis petak di sini ada nonaktif 3:3, 4:4, dan juga rasio 4. Rasio emas, mohon maaf. Kemudian di lanjutan di sini ada kontrol HDR, kontrol RAW and JPEG. Kemudian simpan video efisien kalian aktifkan. Kemudian ya masih banyak lagi. Resolusi foto penuh, ini resolusi foto kamera resolusi penuh ya teman-teman. Oke. Kemudian lanjut. Nah, di Gcam ini kalian juga santai saja, nggak perlu khawatir karena kalian bisa merekam video dengan resolusi Ultra HD atau 4K atau 4 kalinya Full HD. Kemudian di sini ada 4K timelapse juga. Stabilisasi video kalian aktifkan. OIS, optical image video stabilization kalian aktifkan. Kemudian ada bitrate. Di sini ada otomatis 10 Mbps dan yang paling mentok adalah 100 Mbps. Di sini logikanya saya pilih otomatis ya. Namun saya akan jelaskan logikanya. Di sini semakin tinggi yang bitrate yang kalian pilih, semakin bagus pula hasilnya. Namun efek sampingnya, semakin tinggi juga semakin besar ukuran video yang akan kalian dapat.
atau yang kalian ambil. Kemudian di bagian info ya, ini dia Gcam 7.3018 by Burial versi 9, versi terbaru yang bisa kalian download dari Burial Gcam untuk saat ini. Nanti kalau ada versi terbarunya lagi saya akan review lagi, santai saja. Kemudian untuk config, nah di config ini, config itu apa bang? Config adalah settingan terbaik ya. Buat kalian yang ngikutin video dari awal sampai pertengahan ini, bang lo jelasin apa sih, gue nggak paham bang, gimana bang? Oke, jadi di sini ada config, santai saja. Config itu adalah settingan terbaik dari apa yang sudah saya jelaskan satu per satu tadi ya teman-teman ya. Jadi saya kan tadi sudah bilang buat yang pro kalian bisa racik sendiri settingannya. Nah buat kalian yang newbie kayak saya ini, kalian pakai config aja. Cara pasangnya gimana? Cara pasangnya kalian cukup klik save ini. Kemudian saya contohkan klik kita buat config yang namanya Omnibus Law by DPR. Nah, Omnibus Law by DPR. Kemudian kalian klik save. Nah, kemudian kalian masuk ke file manager. Kemudian kalian penyimpanan internal dan kalian cari folder yang namanya Gcam, Gcam ya teman-teman ya. Ini. Kemudian kalian klik config 7. Nah, ini Omnibus Law by DPR. Ini adalah config yang kita buat barusan tadi. Kalian hapus saja config ini, kalian hapus. Nah, kemudian kalian download config yang namanya Monster Energy versi 2 Burial 9 Legend ini di link description di bawah. Begitu juga dengan kamera yang saat ini saya review, kalian bisa download di link description di bawah. Ini adalah config atau settingan terbaik untuk Google Kamera yang saat ini sedang saya review. Ya, kalian download, kemudian kalian copy dan kalian pastekan ke folder Gcam ini, kemudian ke config 7 dan kalian paste di sini. Setelah itu kalian masuk kembali ke Google Kameranya, kemudian klik 2 kali di bagian sebelah shutter di hitam-hitam ini 2 kali, 1 2. Nah, kemudian ada menu pop-up yaitu choose config. Nah, kalian pilih yang Monster Energy versi 2 Burial. Kalian klik update ya teman-teman. Setelah kalian klik update, otomatis Gcam kalian akan merestart dan saat ini Gcam kalian sudah menggunakan config yang sudah saya bagikan tadi ya. Bisa dilihat kan di sini bisa lebih bagus gambarnya. So, setelah ini kalian akan melihat hasil dari video, foto malam, potret dan juga lain-lainnya. Untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri ya teman-teman. Jadi ini adalah hasil dari Google Kamera yang sedang saya review hari ini. Resolusinya 1080p atau Full HD 60 frame per second. Tadi adalah di kondisi yang cahayanya redup. Di sini adalah kondisi yang cukup cahaya, jadi hasilnya seperti ini. Bisa dinilai sendiri. Kemudian untuk stabilisasi saya aktifkan. Kemudian OIS, Optical Image Stabilisasinya juga saya aktifkan. Saya hanya memegangnya menggunakan tangan dan ini hasilnya. Kemudian saya akan coba untuk berlari ya. Ya seperti inilah hasilnya kan. Bisa dinilai sendiri. Halo semuanya, jadi ini adalah hasil dari Google Kamera yang saat ini sedang saya review. Resolusinya 1080p 60 frame per second atau Full HD 60 fps seperti ini. Ini ada mobil yang sedang lewat. Kemudian untuk zoomnya saya akan coba ya di sini. Saya akan zoom paling mentok di sini dan ternyata tidak pecah ya gambarnya. Ada gambarnya bisa jelas dilihat. Kemudian ini saya coba zoom lagi. Nah, masih sangat HD sekali dan tidak burik atau tidak pecah. Seperti ini. Untuk stabilisasinya saya aktifkan semuanya di pengaturan. Ini dia seperti ini hasilnya, bisa dinilai sendiri. Untuk warnanya di sini saya lihat cukup bagus soalnya saturasinya cukup tinggi. Kemudian untuk fokus, nah kita coba fokusnya. Oke, mantap sekali itu, keren. Wih, nggak bohong. Kemudian di sini fokus lagi. Nah, jadi ini adalah hasilnya ya. Fokusnya cepat sekali. Set.